Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Dewantara, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru, dan yang sangat Bunda cintai ada anak-anak Bunda di sini menjadi peserta pameran Museum Keliling hari ini. Kayaknya Bunda nanti nggak dikenal ya, nggak buka masker, nggak buka masker. Saya panggilkan kepala sekolah dulu dari SD 1 atau mewakilinya. Boleh. Tangan Ibu. Cerewet lagi. 4. Oh 5. 4. Ya. Terus 6. Yeay. Bu Surya. 6. Ibu Waris ada kegiatan. Ini yang kesana makanya ini 7. Ya. 9. 8. 8. Oh 8. Oh ya ketinggalan Bapak. Replika nisan atau makam yang kedua adalah milik seorang tokoh bernama Naina Isanuddin bin Naina Amin yang wafat pada tahun 823 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1420 Masehi. Naina yang terdapat pada pangkal namanya adalah sebuah gelar yang berasal dari Persia, dan hal lain yang lebih meyakinkan lagi adalah pahatnya baik-baik Syahrir Zuhri 22 cm. Sejak kebangkitan Islam pada masa Samudra Pasar, juga dibuktikan oleh mata uang emas yang disebut dirham. Dirham atau Kemudian ada juga tentang tokoh penting di kerajaan Samudra Pasai. Coba kita buka satu yang penjelajah. Kita pernah didatangi Marco Polo. Nanti boleh tanya sama kakak duta, ada paparan di sana. Kemudian ada Ordorico. Ya ini orang-orang di luar sana, bukan orang kita ya. Kemudian ada Ibnu Battuta. Kita sangat familiar dengan ini. Beliau sudah menjadi sahabat dari sultan yang ada di kerajaan Samudra Pasai. Semua terdapat di dalam kuih. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus rajin menu agar kedepannya kita tetap dikenal. Karena kita berkenal dengan nah yang ini Ibnu Battuta. Nah beliau penjelajah Misri asal Maroko. Inskripsi dari setiap sultan itu berbeda. Kalau itu kan surah Taubah, ini surah Yasin. Nanti ke depannya lagi ada inskripsi yang berdasarkan kepribadian dari sultan tersebut. Elit, ya, namanya pasukan Marsouche. Kalau kita mungkin pasukan yang sudah hebat-hebat ya. Sehingga sampai perjuangannya terus berjalan sampai Panandro terus melakukan perjuangan, terus melakukan penyerangan sampai ke hutan-hutan Gayo hingga di tanggal 24.